Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah ala sabilil hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat yang Jumat yang berbahagia, di hari Jumat yang agung ini, marilah kita bersyukur atas kasih sayang Allah yang sangat banyak dan tak berbilang yang telah kita rasakan, terutama nikmat kasih sayangnya berupa nikmat hidayah, iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga kehadiran kita untuk menunaikan sholat Jumat di siang ini oleh Allah kita dimasukkan ke dalam hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan dan kita senandungkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan salawatnya di hari kemudian. Selanjutnya, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah dengan tema evaluasi yang telah lewat untuk hari esok, serta ingat Allah adalah tanda keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasr, sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi, ayat 18 ayat 19, kami ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Evaluasi terhadap progres, prestasi dan kegagalan masa lalu untuk membuat program atau rencana ikhtiar ke depan adalah cermin diri orang yang bertakwa. Masa lalu adalah pengalaman, kejadian yang memerlukan evaluasi. Evaluasi ini menyangkut dimensi waktu,
waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lampau, yang telah kita lalui, tidak akan kembali lagi. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak boleh melupakan sangkan paraning dumati terhadap kejadian kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ingat Allah, pastilah Allah akan mengingat kita. Mengingat Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan penuh penghayatan dan keyakinan, kemudian diikuti dengan perbuatan nyata untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan Allah ini banyak sekali dan bermacam-macam. Insya Allah, bila ini dilakukan, pasti kita tidak melupakan Allah. Tidak sebagaimana yang disitir Allah dalam Al-Hasr ayat 19 tadi. Kita tidak mabuk dan lupa diri ketika hasil evaluasi bernilai kesuksesan, dan tidak berputus asa ketika menemui kegagalan. Demikian juga waktu yang sekarang kita jalani ini dengan penuh kehati-hatian agar tidak melenceng dalam kesesatan. Dan terhadap waktu yang akan datang, kita tetap dengan penuh optimisme akan masa depan yang cerah dan gemilang. Hadirin rahimakumullah, umur kita punya batas. Kapan waktu kita akan kembali kepadanya, kita tidak ada yang tahu. Agar umur usia kita berkualitas, kita telah dipandu oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali rajulin wa huwa ya'idhuhu igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaaka qabla faqrika wa faragaka qabla syuklika wa hayataka qabla mautik. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak. Yang artinya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki seraya menasihatinya, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di mana ada sukses, di sisi lain juga ada gagal. Begitulah pasangan yang diciptakan Allah dalam kehidupan. Demikian juga ada muda tua, sakit sehat sakit, kaya miskin, luang sibuk, dan hidup mati. Seberapa besar sukses yang kita raih atau seberapa dalam gagal yang kita terima, hendaknya selalu kita jalani dengan wajar. Tidak boleh ada bangga dan bahagia yang berlebihan. Demikian juga tidak boleh ada kesedihan yang di luar batas kewajaran. Hadirin yang berbahagia, Quran surat Al-Asr ayat 18-19 dan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut di atas memberikan pedoman pada kita bahwa hidup yang kita jalani ini harus kita jalani dengan evaluasi, lalu perencanaan dan praktek, atau diawali dengan perencanaan, kemudian praktek kehidupan, dan diakhiri dengan evaluasi, atau dalam bahasa manajemen modern kita kenal namanya planning, organizing, acting, dan evaluasi. Semoga kita semua dapat menjadi orang mukmin muttaqin seperti itu. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa ankum li tilawatihi wa innahu was samiul alim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.